Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Penguin Hawkeye. Adalah garapan sutradara Hiroyasu Ishida yang ditulis oleh Tomihiko Morimi, yang diproduksi oleh studio Colorido. Film ini dirilis pada tahun 2018 dengan bergenre fantasi, petualangan, dan misteri. Penguin Hawkeye yang berdurasi 1 jam 58 menit ini menceritakan kisah petualangan seorang anak laki-laki bernama Aoyama yang mencoba memahami misteri penampakan penguin di kota kecilnya. Dengan bantuan teman-temannya dan penemuan mengejutkan, Aoyama menjelajahi dunia ajaib yang mengungkapkan hubungan aneh antara alam, waktu, dan seorang wanita muda misterius. Film ini menggabungkan fantasi, petualangan, dan pesan tentang rasa ingin tahu serta kekuatan imajinasi. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Aoyama adalah seorang bocah yang amat cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, juga agak keras kepala. Setiap waktu selalu saja ada yang ia pikirkan di otaknya, karena baginya ia juga akan menjadi dewasa hanya dalam beberapa ribu hari lagi. Padahal saat ini seharusnya ia menjalani kehidupannya sebagai siswa kelas 4 SD, tanpa harus memikirkan banyak hal. Saat ini musim panas telah tiba dan liburan hampir tiba. Aoyama menyukai seorang wanita yang kita sebut saja One-san, yang dia temui di dokter gigi. Dia juga melatihnya dalam permainan catur. Bahkan Aoyama yang tertarik dengan tubuh wanita itu, dia seperti sudah menentukan masa depan dan jodohnya. Di saat akan berangkat ke sekolah, Aoyama terkejut karena banyak para warga yang berkumpul melihat keanehan yang ada di lapangan. Setelah Aoyama melihat, ternyata ada sebuah koloni penguin muncul di tengah-tengah kota kecil mereka. Dari mana para penguin ini berasal? Bagaimana bisa mereka ada di sini? Aoyama terus memikirkannya, karena letak penguin sangat jauh dari kota mereka berada. Di saat Uchida, yaitu teman baiknya Aoyama, menanyakan tentang hal yang sama, mereka pun mulai berniat untuk memulai misinya dalam meneliti tentang keberadaan penguin. Namun salah satu anak yang nakal di kelasnya yang selalu membuli mereka karena itu adalah hal yang membosankan. Namun tidak bagi Hamamoto, seorang wanita yang mengagumi Aoyama. Bahkan dia pesaingnya di kelas sebagai anak yang pintar dan lawannya main catur. Aoyama yang penasaran terus memikirkan objek penelitiannya dan menamakan penelitiannya dengan nama Penguin Hawkeye. Di hari pertama mereka untuk mencari penguin ternyata gagal karena Uchida terjatuh di lumpur dan menangis pulang. Keesokan harinya, penguin yang muncul lagi di kota mereka sangat meresahkan warga. Dan di sini Aoyama mencoba membuat sketsa penelitiannya sebelum memulai lagi untuk mencari penguin. Dan di hari ini pun penelitian mereka libur karena dia selalu menjadwalkan untuk bertemu dengan One-san di rumah sakit tempat dia kerja, ataupun di malam hari tempat biasa mereka nongkrong dan membahas tentang penelitian Aoyama. Namun di saat di rumah sakit, ada salah satu anak yang suka membuli, yaitu Suzuki. Aoyama jengkel. Dia ingin membalaskan buliannya terhadap Uchida dengan menakut-nakutinya tentang penyakit gigi yang akan merenggut nyawanya setelah penyakit itu menyebar di seluruh giginya. Suzuki yang ketakutan pun menangis saat akan mencabut giginya. One-san menanyakan tentang tindakan Aoyama yang sangat kejam, tapi dia selalu saja membalas pernyataan tersebut dengan jawaban ilmiah yang membuat One-san selalu tertarik kepada Aoyama walaupun dia masih kecil. Keesokan harinya, Aoyama dan Uchida memulai penelitian mereka dengan menanyai warga satu persatu yang sudah menjumpai penguin, dan mereka pun mencari tahu tujuan penguin muncul di kota mereka. Setelah beberapa saat kemudian, Aoyama dan Uchida pun berhasil menemukan pasukan penguin yang sangat banyak. Ternyata mereka berlari menuju hutan larangan yang dirumorkan jika mereka mencoba masuk dan bertemu bulan perak, maka mereka akan mengalami sakit yang sangat kronis. Tapi Aoyama menganggap hal itu hanyalah cerita bohong masyarakat. Di saat mereka berdua akan masuk, tiba-tiba Suzuki dan komplotannya datang, membalaskan dendam Aoyama yang sudah menipunya dengan penyakit kutukan yang sebelumnya Aoyama takuti di rumah sakit. Suzuki dan teman-temannya pun mencoba mengejar mereka hingga dapat. Namun Uchida yang sangat takut, dia kabur duluan dan Aoyama tertangkap oleh mereka.
Suzuki pun membalaskan dendamnya dengan mengikat Aoyama di tempat penjual minuman otomatis dan dia merobek-robek sketsa penelitian Aoyama. Aoyama yang sangat keras kepala, dia tidak menangis dan menerima balasan tersebut sambil bernyanyi. Beberapa saat kemudian, Onesan yang lewat tertawa melihat tingkah Aoyama yang dibully oleh temannya. Dia pun membantu melepaskan ikatan Aoyama. Di saat mereka akan pulang, Onesan melihat gigi Aoyama yang akan putus. Dia pun mengatakan akan melakukan eksperimen baru kepadanya dengan mencabut gigi tanpa ada rasa sakit. Namun Aoyama yang takut terus mengikutinya. Ia membuat Onesan mengeluarkan kekuatannya di depan Aoyama agar bisa mencabut giginya. Ia pun melemparkan kaleng minuman ke atas dan tiba-tiba kaleng tersebut berubah menjadi penguin yang membuat Aoyama terheran-heran dan bengong. Onesan yang memahami kalau Aoyama tertarik dengannya, dia pun mengatakan kalau Aoyama bisa memecahkan misteri tentang dia, maka dia akan mengajaknya ke pantai. Aoyama yang sangat semangat pun memulai penelitiannya dan memikirkan objek penelitiannya. Di saat Aoyama memikirkan hal baru dan dia bingung, Aoyama selalu menanyakan kepada ayahnya dan ayahnya menjelaskan, tapi bukan memberikan jawaban, karena agar Aoyama bisa mencari jawabannya sendiri. Dan sebagai nilai plus sebagai kepintaran Aoyama, ayahnya selalu memberikan dia coklat. Di malam hari, Aoyama dan Onesan selalu melakukan kegiatannya bermain catur, dan Aoyama menjelaskan tentang keterlibatan Onesan dengan penguin yang muncul di kota. Onesan mengatakan bahwa mereka muncul dari dunia yang berbeda, tapi Aoyama menganggap hal itu bukanlah jawaban yang ilmiah, dan di keesokan harinya Aoyama mencoba memecahkan teorinya kepada Onesan. Setelah beberapa saat, dia pun berhasil mengetahui kekuatan Onesan yang mengubah semua benda menjadi penguin. Di sini pun Onesan yang bangga mengajak Aoyama makan bersama di rumahnya. Di saat mereka bersama, Onesan menjelaskan tempat tinggal dia dan membuat Aoyama tertarik untuk pergi bersama dengan Onesan, karena rumahnya berada di dekat pantai. Di saat Onesan tertidur, Aoyama yang sangat polos merasakan gimana bahagianya jatuh cinta hanya dengan melihat Onesan. Dia pun berniat meneliti tentang hal tersebut, karena hanya memandang saja Aoyama merasa bahagia. Di pagi harinya, setelah Aoyama pulang dan berangkat ke sekolah, dia mencoba melawan Hamamoto bermain catur. Setelah dia berlatih beberapa hari dengan Onesan, di sini pun semua teman-temannya mengucapkan selamat kepada Aoyama karena berhasil melawannya. Namun tidak kepada Suzuki, karena dia yang suka kepada Hamamoto merasa cemburu karena Aoyama dekat dengan Hamamoto. Setelah Aoyama berhasil, Hamamoto mengajaknya untuk melakukan penelitian bersama tentang misteri yang ada di hutan. Setelah pulang sekolah pun Hamamoto memperlihatkan bola air raksasa yang sangat misterius kepada Aoyama dan Uchida. Aoyama yang baru pertama kali melihatnya pun bersemangat untuk meneliti benda tersebut. Setiap hari, Aoyama, Hamamoto, dan Uchida mendatangi hutan larangan tersebut dan meneliti objek bola misterius tersebut sambil bermain di tengah hamparan rumput yang luas. Di keesokan harinya, Aoyama membuat roket yang mirip dengan penguin. Dia pun memasukkan alat yang akan mengukur suhu dan keadaan benda yang ditangkap oleh pesawatnya, dan dia pun menamakan pesawatnya dengan Penguin Go. Di saat mereka bertiga akan meneliti dan melemparkan benda tersebut ke bola air, ternyata gravitasi di dalam bola tersebut sangatlah kuat yang membuat Uchida tertarik dan terjatuh. Dan Penguin Go pun tidak kembali keluar dan lenyap tertelan. Lalu Aoyama melihat perubahan bola yang sangat misterius dan aneh. Di saat itu juga pun Suzuki dan komplotannya datang membalaskan dendam kepada Aoyama. Aoyama yang merasa ditindas terus, dia mengatakan bahwa Suzuki jatuh cinta kepada Hamamoto karena dia merasa cemburu kalau dia dekat dengannya. Namun Suzuki yang tidak ingin jujur, dia langsung menghajar Aoyama. Lalu di saat Aoyama tertindas oleh mereka, tiba-tiba komplotan penguin datang menyerang Suzuki dan teman-temannya sampai mereka kabur. Tetapi setelah itu ternyata bola aneh itu menembakkan partikelnya ke udara yang akan membahayakan mereka. Di saat bola tersebut akan menyerang Uchida, Onesan pun menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatannya. Aoyama yang merasa kalau bola tersebut sangat berbahaya, dia pun mengatakan kepada Hamamoto bahwa mereka tidak mampu untuk menelitinya. Dan jika mereka diketahui oleh orang dewasa, Aoyama tidak ingin Onesan menjadi objek penelitian orang dewasa. Tapi Hamamoto menolaknya karena dia cemburu kalau Aoyama jatuh cinta dengan Onesan. Dia pun marah dan pergi meninggalkan mereka.
Beberapa hari setelah itu, Onesan selalu mimpi yang sangat aneh tentang monster hewan yang akan memangsanya. Bahkan Aoyama juga memimpikan hal aneh karena sebelumnya dia merasa pernah hidup bersama Onesan. Namun mereka terpisahkan oleh dua dunia yang berbeda. Di saat Onesan bersama Aoyama, dia pun menceritakan kejadian aneh tersebut kepada Aoyama, dan dia mengajak Aoyama pergi ke tempat asal Onesan yang ada di pinggir pantai. Karena Onesan merasa kalau dia tidak lama lagi berada di bumi. Di keesokan harinya, Aoyama yang polos sangat terkejut melihat penampilan Onesan yang sangat cantik. Di sini, Onesan mengatakan kalau dia sangat bangga bisa kenal dengan Aoyama yang sangat dewasa dan pintar. Walaupun mereka berdua berbeda usia yang sangat jauh. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Onesan mengalami guncangan energinya di saat melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Aoyama yang khawatir langsung mengajaknya untuk berhenti di stasiun berikutnya dan membatalkan niat mereka. Dan di saat turun, tiba-tiba Onesan diserang oleh kekuatan jahat dari jauh. Aoyama yang heran pun sangat terkejut. Lalu Onesan mengatakan bahwa monster itu yang selalu masuk di mimpinya. Bahkan dia sampai tidak makan selama 3 hari. Aoyama yang kesian, dia menyarankan agar Onesan tidak mengeluarkan kekuatannya. Di keesokan harinya, tiba-tiba teman mereka Suzuki menemukan makhluk yang aneh. Dan di saat Aoyama melihatnya, ternyata itu adalah monster yang pernah dilihatnya. Lalu para peneliti pun datang ke sekolah mereka untuk menanyakan hewan tersebut kepada Suzuki. Hamamoto yang khawatir tentang penelitian mereka, dia mencoba mengatakan kepada Suzuki jika dia memberitahu tentang rahasia mereka tentang bola misterius itu, maka dia tidak akan memaafkannya seumur hidupnya. Dan Aoyama yang khawatir dengan penelitian mereka mencoba melihat keberadaan bola misterius tersebut. Namun Aoyama yang memiliki firasat yang tidak enak, dia mencoba mengunjungi Onesan. Namun tidak ada jawaban sedikit pun, dan dia meninggalkan makanan di depan pintu Onesan. Lalu Aoyama yang menyusul mereka berdua terkejut. Ternyata para peneliti sudah ada di bola misterius itu. Aoyama yang melihat Hamamoto yang marah karena ayahnya ikut campur dengan penelitian mereka. Dan Hamamoto bertengkar karena Suzuki memberitahu rahasia mereka kepada orang dewasa. Aoyama yang merasakan firasat yang tidak enak terhadap Onesa pun dia berniat dan mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan puasa selama 3 hari ke depan untuk tidak makan. Dia mencoba memecahkan misteri tentang kenapa monster itu memburu penguin milik Onesan. Namun dia masih bingung dan tidak bisa memecahkannya. Sampai-sampai karena Aoyama tidak makan, dia pun demam. Ibu dan adiknya sangat khawatir dengan keadaan Aoyama. Bahkan dia sampai tidak masuk sekolah. Beberapa hari setelah itu, Aoyama dijenguk oleh Onesan. Dia pun mengatakan bahwa kekhawatiran Aoyama terhadap Onesan membuatnya sampai demam. Namun Aoyama menangis karena dia tidak ingin kehilangan Onesan. Setelah diberi semangat oleh Onesan, Aoyama pun sembuh dan mulai kembali ke sekolah. Namun tetap saja dia selalu tidak bisa memecahkan penelitiannya tentang monster itu dan bola misterius. Di saat itu, tiba-tiba guru mereka memberitahu bahwa terjadi keadaan darurat yang membuat semua warga mengungsi ke sekolah mereka, dan di saat mereka melihat berita, ternyata ayah Hamamoto hilang ditelan oleh bola misterius itu karena mencoba menelitinya. Aoyama yang tidak tega dengan Hamamoto mencoba membantunya agar bisa membawa kembali ayahnya. Dan di saat akan kabur, ternyata Suzuki dan komplotannya muncul membantu mereka, asalkan Hamamoto memaafkan mereka. Mereka pun pergi melalui pagar belakang sekolah. Namun sangat disayangkan, Suzuki, Hamamoto, dan Uchida tertangkap oleh petugas. Mereka pun mengorbankan dirinya agar Aoyama bisa pergi ke bola misterius itu. Dia mencoba menjelaskan kepada Onesan bahwa dia berasal dari dunia yang berbeda, dan karena keberadaannya di bumi, bola misterius tersebut muncul di kota mereka. Bola itu pun sebagai portal menuju dunia lain yang berada di ujung kehidupan. Dan yang dapat memusnahkan bola tersebut adalah pasukan para penguin milik Onesan. Namun jika dia memusnahkannya, maka Onesan akan kembali ke dunianya dan portal tersebut akan tertutup selamanya. Tetapi demi mengembalikan kota mereka dan menyelamatkan ayah Hamamoto, mereka pun pergi menuju portal dunia lain. Dengan menggunakan pasukan para penguin, setelah sadar dan berhasil menembus batas ruang dan waktu, mereka mulai mencari keberadaan ayahnya Hamamoto.
Di sini pun Aoyama bercerita bahwa dia merasakan pernah tinggal di tempat tersebut bersama Onesan di kehidupan sebelumnya. Namun Onesan selalu merahasiakan sesuatu tentangnya dan Aoyama. Di saat ingatan yang muncul di dalam mimpi Aoyama, Onesan pun menjelaskan setelah kejadian ini dia akan pergi selamanya meninggalkan bumi. Aoyama yang tidak ingin berpisah, ia pun bersedih karena sesuatu yang bikin dia bahagia setiap pagi akan hilang. Setelah mereka bertemu ayah Hamamoto dan para peneliti lainnya, mereka pun mencoba kembali ke dunianya dengan para penguin. Pasukan penguin pun mulai menghancurkan portal tersebut, dan efek dari ruang waktu membuat semua air yang ada di dalam bola tersebut. Setelah mereka sampai ke dunia mereka, ayah Hamamoto menanyakan tentang semua ini. Namun Aoyama mengatakan ini adalah objek penelitiannya dan itu menjadi rahasia dirinya. Tidak boleh ada yang mengetahui tentang teori yang dia miliki. Setelah itu pun Onesan mengajak Aoyama bermain catur bersama untuk terakhir kalinya. Di sini Onesan mengatakan dia sangat bangga sudah bertemu dengan Aoyama sambil memeluknya. Dia pun juga mengatakan bahwa dia penasaran dengan diri Aoyama yang sudah dewasa akan seperti apa dengan kejeniusannya. Mereka pun berjanji akan bertemu lagi setelah Aoyama dewasa dan bisa memecahkan semua misteri ruang waktu tersebut. Dan Onesan akan selalu menunggunya sampai Aoyama berhasil menemukan ruang dan waktu dengan ilmunya sendiri. Onesan yang tidak tega dengan Aoyama, dia pun meminta Aoyama untuk tidak menangis. Dan setelah itu pun Onesan menghilang dengan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk kembali ke dunianya. Di tengah tangisan Aoyama, dia menjadi pahlawan kota. Ia menyelamatkan dari bencana dan Hamamoto memeluknya dan menanyakan Onesan. Keesokan harinya, Aoyama mencoba menerima kepergian Onesan dan berusaha menikmati waktunya menjadi dewasa. Walaupun butuh beberapa ribu hari lagi, dan dia pun menentukan jodohnya. Di saat dewasa, dia akan bertemu Onesan kembali. Lalu saat di sekolah, Suzuki mencoba mulai mendekati Hamamoto dengan melawannya bermain catur bersama. Dan setiap hari pun setelah Onesan tidak ada, Aoyama selalu mengingat dan memperhatikan tempat kerja Onesan. Lalu setelah itu filmnya pun berakhir. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.